Eh, mohon izin ya untuk senior, kemudian rekan-rekan semua. Kami di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi kami hanya ingin berbagi ilmu saja yang telah kami terapkan, istilahnya sudah kami lakukan terkait dengan IRT atau Item Response Theory. Mungkin di sini kita akan lebih banyak, saya akan lebih banyak mempraktekkan Item Response Theory itu dengan aplikasi M+ seperti apa yang telah saya lakukan. Boleh saya share screen Mas Rifki ya? Silakan Mas Abi. Apakah sudah kelihatan? Sudah muncul? Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses analisis IRT menggunakan M+. Sebelumnya sedikit saya singgung tentang konsep dasar IRT itu adalah yang pertama, performansi subjek pada satu tes dapat diprediksi atau dijelaskan oleh seperangkat faktor yang disebut trait, latent trait, atau abilitas. Dan yang kedua, hubungan antara performansi subjek pada suatu item dapat digambarkan atau hubungan antara performansi subjek pada suatu item dan seperangkat kemampuan tersebut, yang atau kemampuan laten yang mendasari itu dapat digambarkan oleh suatu fungsi yang bergerak monoton naik, ya kan? Yang disebut dengan item characteristic curve atau ICC. Ini merupakan teori dari Hambleton. Artinya kalau ide dasarnya dari IRT ini sendiri adalah teori tentang bagaimana variabel orang bersama-sama dengan variabel item menentukan data respon ketika seseorang itu merespon suatu item. Itu ide dasarnya yang sederhananya seperti itu. Ini merupakan rumus persamaan IRT. Yang pertama ini RAS model. Kemudian yang kedua itu IRT 1PL dan yang ketiga adalah merupakan IRT 2PL, di mana kalau yang IRT 1PL itu probabilitas seseorang menjawab benar itu dipengaruhi oleh tingkat kesukaran item. Kemudian yang IRT 2PL, sementara di IRT 2PL ini tingkat probabilitas seseorang menjawab suatu item itu dengan benar atau merespon item itu dengan benar itu dipengaruhi oleh tingkat kesukaran dan daya pembeda item. Selanjutnya untuk asumsi IRT sendiri yang biasanya atau ini menurut Hambleton 91 itu ada yang saya garis bawahi di sini ada dua unidimensionalitas, yaitu apakah item tersebut hanya mengukur satu dimensi saja atau tidak gitu. Kemudian yang kedua adalah local independence, asumsi local independence. Di sini respon seorang pada item itu tidak dipengaruhi oleh responnya terhadap item sebelumnya. Artinya di sini respon item benar-benar sifatnya adalah dependence. Jadi respon seseorang menjawab satu item tidak dipengaruhi oleh respon menjawab item yang lain. Kemudian ketika kita menggunakan M+, saya mengutip dari Muten 2002 itu tentang sampel yang digunakan ketika kita menggunakan M+. Pada data normal ini ketika ada missing itu data normal tapi ada missing itu sampelnya
150 cukup. Kemudian data normal tanpa missing itu 175 cukup. Itu untuk sampelnya. Kemudian ketika data tidak normal dan tidak ada missing, itu sampelnya 265. Sedangkan ketika data tidak normal dan terjadi missing itu seperti tidak dijawab dan sebagainya, itu minimal harus 315 item. 315 responden. Ini untuk ukuran sampel menurut Muten dan Muten 2002. Muten ini termasuk yang menciptakan M+. Ya. Jadi kita mengacunya pada Muten ini. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah prosedur IRT dengan M+. Ini ketika kita menguji IRT dengan M+, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah menguji apa itu yang namanya uji validitas kontrak. Sekaligus dari sini nanti kita dapatkan nilai atau kriteria unidimensionalitas, kriteria index fit unidimensionalitas. Ini merupakan output atau sintak dan output yang nantinya bisa diaplikasikan di software M+. Untuk uji validitas konstruk, ini sintaknya seperti ini. Kemudian hasil yang output indeks fit-nya untuk validitas konstruk adalah kita melihat di sini ada dua yang saya pakai, yaitu chi-square dan RMSEA. Nah, chi-square ini indeksnya atau kriteria indeksnya itu harus di atas 0,05 atau tidak signifikan harusnya. Kemudian RMSEA indeksnya adalah 0 di bawah 0 di bawah atau sama dengan 0,05. Kalau dilihat dari sini, maka nilai chi-square ini ternyata signifikan atau di bawah 0,05. Maka ketika kita melihat indeks chi-square ini di bawah 0,05, maka bisa dikatakan ini tidak fit. Tetapi chi-square ini sangat sensitif dengan apa yang namanya sampel. Karena yang saya gunakan untuk mengolah ini adalah sampelnya di atas 500 ya. Sampelnya ada 500, jadi semakin besar sampelnya itu, maka chi-square ini pasti akan signifikan. Jadi boleh kita melihat nilai RMSEA-nya saja. Ketika RMSEA itu menunjukkan bahwasanya 0,049, artinya RMSEA ini nilainya di bawah 0,05, maka model ini dikatakan ini dengan satu faktor ya, model satu faktor CFA. Selanjutnya setelah item setelah uji unidimensionalitas CFA, kemudian dilihat item-itemnya. Nah, kita lihat itemnya, kita berpatokan pada nilai estimate, atau kalau di CFA namanya loading, faktor loading. Ini estimate ini tidak boleh ada yang negatif. Kalau estimate ini ada yang negatif, berarti harus dihilangkan. Kemudian untuk yang kedua, untuk kriteria yang kedua adalah melihat nilai EST bagi SE. Ini kalau di CFA namanya Z value. Z value-nya ini harus di atas 1,96. Ketika Z value ini di bawah 1,96, maka item tersebut harus di-drop atau dihapus. Berikut yang sebelah kanan ini merupakan path diagram dari hasil CFA satu faktor ini. Di sini terlihat bahwasanya tidak ada korelasi antar residual ya. Jadi tidak ada korelasi antar residual masing-masing item. Jadi benar-benar ini model unidimensional satu faktor fit. Selanjutnya yang kedua yang dilakukan dalam IRT, ketika kita mau memilih model IRT ya, di sini model IRT itu ada
yang tadi bilang ada 1 PL, 2 PL, 3 PL, 4 PL, dan masih banyak lagi. Di sini saya fokuskan ke 1 PL dan 2 PL saja. Pemilihan model IRT ini yang pertama harus dilakukan tadi, validitas item sudah dilakukan, sudah menemukan item-item yang valid, maka kita analisis lagi menggunakan IRT atau analisis IRT dengan M+. Terlihat di sini analisis estimator menggunakan WLSMV. Ini kenapa kok tidak MLR? Karena WLSMV menghasilkan indeks fit, RMSEA, dan chi-square dihasilkan di WLSMV. Sementara di MLR, estimator MLR itu tidak dihasilkan. Ini outputnya. Ini outputnya, berikut outputnya di bawah ini. Ini untuk 2 PL, kemudian ini untuk 1 PL. Nanti kita akan coba aplikasikan di M+. Nah, dalam pemilihan item ini, dalam pemilihan model IRT ini, antara 1 PL dan 2 PL, itu ketika dengan kriterianya adalah RMSEA lebih kecil antara dua model ini, kita pilih RMSEA yang paling kecil. Kemudian yang kedua adalah chi-square-nya juga yang paling fit, yang paling tidak signifikan berarti. Kemudian yang ketiga adalah ada metode lain yang bisa dilakukan, itu merupakan metode chi-square difference testing. Ini menurut Raikov ya, di bukunya Raikov ada, ini terdapat metode chi-square difference testing. Ini untuk menguji apakah atau model manakah yang paling tepat digunakan pada data yang kita analisis. Nah, di sini kita fokuskan saja ke 1 PL dan 2 PL IRT. Di sini yang ada di garis kuning ini merupakan hasil chi-square test difference testing. Nah, ini model ini signifikan, artinya 2 PL lebih tepat digunakan untuk menganalisis data yang kita pakai. Ketika sudah kita memilih model, itu sudah otomatis kita mendapatkan pengujian unidimensionalitas, sekaligus kita menguji unidimensionalitas dengan indeks chi-square di atas 0,05 dan RMSEA di bawah atau sama dengan 0,05. Itu merupakan model yang fit. Nah, selanjutnya untuk lokal independen sendiri, ini menurut Lord Enovic, ya kan, ketika asumsi unidimensionalitas terpenuhi, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa asumsi lokal independence juga terpenuhi. Artinya dua konsep ini setara. Ini dilakukan atau ini dipakai, teori ini dipakai ketika kita menggunakan IRT dengan M+. Karena apa? Karena IRT dengan M+ itu yang tadi kita lihat di sini, tidak ada residual yang saling berkorelasi. Nah, untuk menguji asumsi lokal independen tersebut, itu bisa dilihat dari keterkaitan antara residual yang dihasilkan dari item per item. Jadi ketika di sini tidak ada residual yang saling berkaitan, maka local independence juga terpenuhi atau asumsi local independence sudah didapatkan. Selanjutnya, ketika sudah asumsi sudah dilaksanakan dan ditemukan tidak ada pelanggaran asumsi, maka dilanjutkan analisis selanjutnya, yaitu estimasi parameter IRT. Ketika dua parameter IRT atau dua parameter logistik IRT
maka kita akan mendapatkan dua parameter, yaitu yang parameter yang pertama adalah parameter daya beda atau daya pembeda item. Kemudian yang kedua adalah tingkat kesulitan item. Ya, kita melihatnya di sini di estimate. Nah, nilai estimate ini, nilai daya pembeda itu nilainya yang bagus, daya pembedanya adalah 0,8 sampai dengan 2,5. Intinya, pada prinsipnya daya pembeda ini tidak boleh negatif. Pada prinsipnya daya pembeda ini tidak boleh negatif. Karena daya pembeda itu tujuannya adalah membedakan, tujuannya dapat membedakan antara orang yang pandai dengan orang yang tidak pandai. Kalau daya beda di sini negatif, berarti kebalikannya, gitu kan. Kemudian item difficulties atau tingkat kesukaran. Nah, kalau tingkat kesukaran ini menurut Hambleton masih bisa diterima ketika tingkat kesukaran ini berkisar antara -2 sampai dengan +2. Itu menurut Hambleton 91. Seperti itu. Selanjutnya, ini merupakan output hasil theta atau hasil theta dari masing-masing orang yang merespon item. Di output M+ ini berada di nomor 2 sebelum paling ujung ya. Ini yang saya merah-merahin ini adalah merupakan theta, kemudian yang sebelah ini adalah standar error. Selanjutnya berikut juga di M+ juga bisa ditampilkan item karakteristik curve. Nah, seperti ini. Artinya karena ini 2PL, maka ICC-nya ada yang berseberangan seperti ini. Seperti di contoh gambar ini ada ICC yang berseberangan. Kalau ICC dengan 1PL itu ICC-nya dia akan berjajar, tidak ada yang berseberangan. Karena apa? Karena di 1PL itu daya pembeda item itu sama. Daya pembeda item itu sama. Kemudian di RAS model itu akan lebih tegak lagi ICC-nya karena diteorikan di RAS model itu daya pembeda item itu adalah 1, ya kan? Jadi akan sejajar, bagus gambarnya kalau di RAS model ataupun satu parameter logistik. Ketika di 2PL itu akan ada item akan ada grafik yang berseberangan seperti ini karena mengingat daya pembedanya adalah berbeda-beda. Seperti itu. Grafik yang landai ini artinya adalah daya pembedanya ini lebih rendah daripada grafik yang tegak, ya, yang agak tegak seperti ini. Dan yang terakhir saya menjelaskan tentang ini total information curve atau biasa disebut juga information function. Di sini kita bisa lihat bahwasannya grafik ini menunjukkan bahwa tes yang kita analisis itu bisa digunakan, kalau yang di sini bisa digunakan di pada kemampuan minus 0,4 sekian, ya, minus 0,4. Artinya tes ini cenderung tes yang mudah untuk dikerjakan. Seperti itu. Mungkin karena waktu agak mepet, jadi kita langsung saja ke aplikasi M+. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu bagaimana cara mendapatkan output yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, kita akan menguji validitas construct CFA menggunakan M+.
Apakah kelihatan, Mas? Sudah bisa dilihat. Sudah muncul ya. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah memvalidasi item-item tersebut dengan CFA, pendekatan confirmatory factor analysis yang telah saya sampaikan tadi. Jadi sebelum melaksanakan analisis ini, ya sebaiknya kita persiapkan data terlebih dahulu. Adapun datanya seperti ini akan saya tunjukkan. Data di M+ ini bentuknya adalah TXT. Jadi datanya kita dari Excel, kita rubah ke TXT, dan itu data isinya adalah respon atau jawaban benar atau salah dari responden ya. Nah, kurang lebih datanya seperti ini. Ini mungkin tidak beraturan, tapi intinya ini adalah jawaban responden. Jawaban yang sudah dikoreksi atau sudah mendapatkan kunci jawaban. Jadi intinya ini adalah jawaban yang final ya. Bukan data mentah. Istilahnya ini sudah data yang sudah diberikan kunci. Ini di pad dengan TXT. Kemudian nah seperti ini untuk sintaknya. Ini untuk melakukan validasi konstruk, sintaknya berikut data file. Nah, ini datanya data contoh tadi, karena ini nama datanya adalah nama kita kasih contoh .txt. Kemudian variable names ini adalah merupakan itemnya, item 1 sampai 10, karena di sini itemnya hanya 10, jadi item 1 sampai 10. Ketika nanti itemnya ada 30 ya item 1 sampai 30. Ini bisa juga dikasih nama V1 sampai V10 juga bisa. Kemudian model itu F ini adalah nama aspeknya. Di sini nama aspeknya. F by item 1 sampai item 10. Untuk outputnya kita menghasilkan output stdyx. Kita akan run. Nah, ini berikut yang hasil CFA dengan 10 item dan 500 subjek ya. Ini 500 subjek dan 10 item. Di sini yang pertama kali kita lihat adalah apakah model ini fit atau tidak. Yang kembali lagi saya katakan tadi, untuk melihat indeks fit dari analisis ini, yaitu dengan melihat chi-square. Chi-square itu harus tidak signifikan. Tetapi di sini chi-square-nya signifikan. Ya, ini karena tadi saya jelaskan bahwasanya chi-square ini adalah indeks fit yang sangat sensitif dengan data banyak atau sampel yang banyak. Jadi kita ngelihat RMSE saja. Ketika terjadi ini, yang kita lihat adalah RMSE atau mean square error and approximation. Di sini kriteria indeksnya adalah di bawah atau sama dengan 0,05. Nah, di sini kita dapatkan 0,049, maka bisa dikatakan bahwasanya ini fit. Selanjutnya, ketika ini sudah fit, nah, kita melihat di bawah di kolom ini standardized model result.
kita melihat loadingnya apakah ada yang negatif atau tidak. Nah, di sini ternyata tidak ada yang negatif. Artinya, dan kita melihat EST per SE atau Z-value-nya apakah ada yang di bawah 1,96 atau tidak. Kalau tidak ada, berarti item-item ini, 10 item ini, termasuk item-item yang sudah valid. Untuk mendapatkan, ketika kita mau melihat diagram, melihat diagramnya, kita menuju ke diagram, kemudian ke view diagram. Terlihat nggak, Mas Bro ya? Belum muncul, Mas. Belum muncul? Belum. Kalau di saya sih belum. Ini sudah? Belum. Oh, berarti harus di stop dulu ya. Sudah? Sudah. Sudah, Mas Abi. Ya. Ya. Jadi kita melihat ini view diagramnya seperti ini. Jadi tidak ada, ketika di sini ada residu yang berkorelasi, maka di sini nanti akan ada payung-payung. Ini akan ada payung-payung di sini. Ternyata di sini datanya fit dan tanpa dengan korelasi antar residu. Jadi ini bersih ya datanya. Sekali fit dengan satu faktor. Selanjutnya, yang kedua, ketika ini sudah fit, sudah valid semua, item-item ini sudah valid, maka kita akan menganalisis lebih lanjut. Artinya kita akan menganalisis dengan pendekatan IRT. Bagaimana caranya? Yaitu kita masukkan sintak. Sintak di sini kita akan menguji dulu. Apakah 2PL atau 1 PL yang cocok digunakan untuk menganalisis data tersebut. Sehingga yang kita lakukan adalah yang pertama kita analisis dulu yang 2PL dengan sintak sebagai berikut. Ini sintaknya untuk 2PL. Karena kita mau mencari atau melihat indeks kriteria RMSEA dan chi-square, maka kita menggunakan estimator WLSMV. Ini untuk mendapatkan indeks chi-square dan RMSEA. Kita running. Nah, di sini sudah didapat indeks RMSEA 2PL itu 0,023, dan kebetulan di sini chi-square dari 2PL itu 0,14, artinya ini juga tidak signifikan, artinya 2PL ini juga sudah fit dengan data. Ketika kita mau melakukan pengujian chi-square difference testing, maka di sintak 2PL itu ditambahkan dengan, pada save datanya ditambahkan dengan tulisan seperti ini, device deriv dat. Kita mendapatkan, nanti kita akan mendapatkan
derivdat yang akan kita kopikan ke folder 1PL karena kita akan membandingkan 2PL dan 1PL. Nah, dengan hasil seperti ini ini yang didapatkan dari 2PL tadi, derivdat, ini kita kopikan ke 1PL, ke folder 1PL. Nah, seperti ini. Ini derivnya kita kopikan ke sini, kemudian kita running di 1PL-nya. Kemudian kita running di 1PL. Kita running di 1PL. Kelihatan sintaknya? Belum. Enggak, Mas. Belum. Ini berikut sintak untuk 1PL dengan memasukkan deriv. Ya, dengan memasukkan derivdat ya. Di analisis berarti estimator tetap WLSMP untuk mendapatkan chi-square-nya. Kemudian div test sama dengan derivdat itu dimasukkan juga di analisis. Hasilnya seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan output seperti ini. Di sini ada chi-square for difference testing. Artinya ini adalah nilainya tidak signifikan. Artinya 2PL itu lebih cocok digunakan menganalisis data yang ada. Jadi 2PL lebih cocok. Setelah kita menganalisis atau memilih model, ketika kita memilih model dan yang cocok adalah 2PL, maka selanjutnya kita lakukan parameter item. Menganalisis parameter item. Di sini berarti dengan 2PL kita harus mendapatkan parameter daya pembeda dan parameter tingkat kesukaran item. Saya akan buka sintaknya. Nah, ketika kita mau melakukan menganalisis parameter item, berarti kita memasukkan sintak yang ini. Jadi sintak di sini untuk menemukan parameter item itu kita menggunakan estimatornya MLR ya, untuk mendapatkan daya pembeda dan kesulitan item. Jadi ini data file contoh yang tadi, variable name 1 sampai 10, kategorikal 1 sampai 10, analisisnya menggunakan estimator MLR. Adapun hasilnya seperti ini. Yang kita akan lihat adalah parameter daya pembeda dan tingkat kesukaran. Kita melihat di kolom ini. Item parameterization. Yang pertama adalah item discrimination, yang kedua adalah item difficulties. Jika kita lihat
daya pembeda yang ada di sini tidak ada yang negatif. Artinya daya pembedanya cukup bekerja dengan baik. Yang selanjutnya, item difficulties di sini tidak ada yang di bawah -2 dan artinya jika kita mengacu pada Hambleton, maka ini masih dikatakan dengan item-item yang baik ya. Jika kita mengacu pada Hambleton, karena Hambleton mempunyai kriteria daya pembeda positif 0 sampai dengan 2 dan item difficulty itu berkisar antara -2 sampai dengan 2, +2. Jadi artinya daya pembeda dan item pada data-data item di sini adalah termasuk masih diterima seperti itu. Kemudian ketika kita mau melihat ICC dari item-item ini, kita langsung saja ke sini, ke view plot di sini, yang gambar seperti kurva ini ya. Kita klik saja, kemudian kita pilih. Kita pilih item characteristic curve. Di sini kita bisa melihat satu persatu, ya kan? Ada single item, ada multiple item, mau pilih yang mana saja. Kita coba yang semuanya. Nah, item characteristic curve for all item. Ini dibiarkan saja. Kemudian yang ini kita rentangkan ke -6 sampai dengan 6, +6. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini kan terlihat bahwasanya ada yang bersilangan ya grafiknya. Tidak berjajar satu seperti itu. Nah, coba kita akan melihat yang grafiknya. Ini tadi terlihat kan grafiknya? Terlihat. Lihat. Nanti saya akan coba bandingkan dengan yang 1PL grafiknya supaya bisa kita lihat perbandingannya. Item characteristic curve. Kita lihat next. Ini saya print screen. Saya akan coba bandingkan dengan ICC-nya 1PL. Berarti kita di sini 1 untuk 1PL. Nah, ini terlihat terlihat nggak ini ICC untuk 1PL-nya? Kelihatan, Mas. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, berarti kan bisa dibandingkan kan dengan yang tadi. Ini tidak ada persilangan sekali kan. Jadi ini sejajar semuanya, paralel. Untuk daya pembedanya itu tidak ada yang saling bersilangan. Nah, karena di 1PL itu daya pembedanya adalah sama. Jika kita lihat di outputnya, kita lihat, nah item untuk daya pembeda di sini itu ada di 1,735. Dari item 1 sampai item 10 itu difikirkan di 1,735. Ini untuk 1PL. Jadi tidak ada daya pembeda yang saling bersilangan seperti itu. Kembali lagi untuk mendapatkan total information function atau TIF atau TIC. Selanjutnya.
Nah, untuk mendapatkan total information function tadi yang seperti lonceng tadi, kita bisa klik di sini lagi, kemudian kita lihat information curve. Kita lihat totalnya. Nah, seperti ini dia hasilnya. Nah, ketika kita mau melihat titik puncaknya dari ini secara spesifik, maka kita bisa ke plot, kemudian kita save data plot. Nah, ini kebetulan sudah saya save tadi. Di sini aja. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan mendapatkan hasil kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya nih. Nah, titik tengahnya itu ada di sini. Di minus 0,4. Itu adalah titiknya. Titik di sini. Minus 0,4. Di sini. Ini kalau ditarik garis ke bawah ini, ketika kita tarik garis ke bawah adalah minus 0,4. Seperti ini. Ini adalah TIF atau Total Information Function atau Total Information Curve, seperti itu. Kalau sudah sampai sini ya kita berarti sudah tahu bahwasanya tes ini bisa diberikan kepada orang-orang dengan kemampuan minus 0,4 ke bawah, itu akan lebih bagus digunakannya. Seperti itu mungkin dari saya. Sepertinya kalau misal saya menjelaskannya loncat-loncat ya mohon dimaafkan. Ini Mas Rifki, silakan saya kembalikan lagi ke Mas Rifki. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang tidak memuaskan. Terima kasih.